Tidak bisa melihat terkotomi pemain diaspora atau apa. Saya selalu bilang, Indonesia perlu 150 pemain. Ya. 2 kali 11 di tim senior, 3. Gak ada yang sadar. Irak auto hancur berantakan. Bukti nyata trik licik Shin Tae-yong demi timnas Indonesia. Begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Gak ada yang sadar. Irak auto hancur berantakan. Bukti nyata trik licik Shin Tae-yong demi timnas Indonesia. Misteri Shin Tae-yong minta laga timnas Indonesia versus Irak digelar sore hari. Ternyata ada peran Nathan dan Tom Haye. Begini faktanya. Irak dijamin ketar-ketir teman-teman. Pertandingan timnas Indonesia versus Irak dimajukan ke sore hari atas permintaan Shin Tae-yong. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti yang kita ketahui, SUGBK dikenal dengan atmosfernya yang panas dan menyesakan, terutama ketika dipenuhi penonton. Berdasarkan pengalaman debut Nathan Choeaon melawan Vietnam di SUGBK pada Maret 2024 lalu, kondisi ini menjadi tantangan berat. Nathan menceritakan betapa sulitnya bernapas dan kepanasan, yang memaksanya hanya bermain satu babak sebelum digantikan oleh Pratama Arhan. Kandungan oksigen di udara sangat rendah, ungkap Nathan Choeaon. Anda hampir tidak bisa mendapatkan udara apapun dan cuacanya sangat panas. Tom Haye, yang bahkan hanya duduk di tribun, merasakan hal yang sama. Saya hanya kesulitan bernapas di tribun, ujarnya, menegaskan cerita Nathan. Anda mendapat banyak tekanan dari panas itu. Meski begitu, tidak ada yang tahu pasti apa alasan Shin Tae-yong menginginkan kick-off sore hari untuk laga lawan Irak. Sementara itu, untuk laga melawan Filipina pada 11 Juni 2024, Shin Tae-yong tetap mempertahankan jadwal malam dengan kick-off pukul 19.30 WIB di SUGBK. Apakah ini strategi jitu Shin Tae-yong untuk meningkatkan performa timnya di tengah panasnya atmosfer SUGBK? Atau ada alasan lain yang belum terungkap? Yang jelas, permintaan ini menunjukkan betapa pentingnya setiap detail dalam persiapan timnas menuju kemenangan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi keputusan Shin Tae-yong ini. Menurut kalian apakah timnas Indonesia akan meraih hasil maksimal melawan Irak? Mengingat skuad timnas Indonesia sudah sangat mewah. Ayo teman-teman, berikan pendapat kalian. Tulis prediksi skor kalian di komentar. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Sebelumnya diberitakan, pertandingan epik antara timnas Indonesia dan Irak pada 6 Juni 2024 mendatang telah mengalami perubahan jadwal yang mengejutkan. Kick-off yang awalnya direncanakan malam hari, kini digelar lebih awal pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini diambil setelah pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengajukan permintaan khusus. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengonfirmasi perubahan ini. Ia benar, untuk pertandingan melawan Irak, kick-off-nya dimajukan menjadi pukul 16 WIB, tegasnya. Namun, alasan pasti di balik permintaan Shin Tae-yong masih menjadi misteri. Sebenarnya tidak ada alasan pasti. Hanya saja ini sesuai permintaan Shin Tae-yong, tambah Sumarji. Mari kita dukung timnas Indonesia dan saksikan pertandingan penuh semangat melawan Irak di sore hari yang penuh gairah. Kabar gembira teman-teman. Erick Thohir pamer Oxford promosi ke Championship Liga Inggris. Auto banyak pemain timnas Indonesia yang direkrut? Kira-kira siapa pemain timnas Indonesia yang pantas direkrut Oxford United? Mari kita dengarkan pernyataan Erick Thohir berikut. Erick Thohir berapi-api usai Oxford United promosi ke Championship. 25 tahun menunggu Oxford United menjadi juara, tulis Ketua PSSI Erick Thohir di Instagram resminya. Oxford United, klub kebanggaan Erick Thohir, akhirnya berhasil promosi ke divisi Championship setelah meraih kemenangan gemilang di final playoff promosi yang digelar di Wembley, Sabtu waktu setempat. Tim berjulukan Yellows tersebut tidak hanya menang, mereka menggebrak.
Mereka berhasil menaklukkan Bolton Wanderers dengan skor telak 2-0 di partai final playoff. Gol-gol kemenangan tersebut dicetak oleh Josh Murphy pada menit ke-31 dan 42, membawa angin segar dan semangat juang yang luar biasa bagi para pendukung setia mereka. Ini adalah perjuangan yang sangat layak diapresiasi, ujar Thohir dengan penuh semangat. Oxford yang finish di posisi kelima di klasemen akhir musim reguler, mampu menaklukkan dua tim yang berada di atasnya. Mereka menghancurkan tim posisi keempat, Peterborough United, dengan skor 1-0 dan melanjutkan tren kemenangan dengan menghajar Bolton Wanderers. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah sebuah pernyataan bahwa Oxford United siap bersaing di kasta yang lebih tinggi. Keberhasilan Oxford United ini menjadi sorotan publik Indonesia. Bagaimana tidak? Saham mayoritas klub ini dimiliki oleh dua orang Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri. Mereka berdua memiliki saham 51%. Erick mengambil alih saham dari pengusaha asal Thailand, Sumrit Thanakarjanasut, sejak September 2022, dan sejak itu, semangat juang Oxford United terus berkobar. Ini adalah bukti bahwa dengan semangat dan kerja keras, mimpi bisa menjadi kenyataan, ungkap Thohir dengan penuh kebanggaan. Oxford United kini melengkapi kisah sukses klub-klub Eropa yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Sebelumnya, ada FC Dender, Sihar Sitorus, dan Como, Hartono bersaudara, yang juga sukses promosi ke kasta tertinggi di kompetisi masing-masing. Oxford United telah membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Dengan semangat membara dan tekad yang kuat, mereka telah membuka lembaran baru dalam sejarah klub, siap menaklukkan tantangan di Championship. Teruslah berjuang, Yellows! Merinding dengarnya. Inilah rapor penyerang yang dibawa Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. Lokal terbukti lebih tajam. Simak selengkapnya. Shin Tae-yong telah memanggil 22 pemain tangguh ke dalam skuad timnas Indonesia untuk menghadapi 3 laga krusial di bulan Juni 2024. Persiapan ini tidak main-main. Tim Garuda bakal berhadapan dengan Tanzania pada 2 Juni 2024 di Stadion Madia, Jakarta, sebuah pertandingan pemanasan menjelang 2 laga penentu di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persaingan semakin panas saat tim Merah Putih menantang Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Filipina menjadi lawan terakhir yang harus dihadapi di stadion yang sama. Tekanan semakin tinggi, harapan berkobar. Di lini depan, Shin Tae-yong hanya mengandalkan 4 nama, Dimas Drajat, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri, dan Ragnar Oratmangun. Dimas Drajat dan Rafael Struijk adalah penyerang murni yang siap membombardir gawang lawan. Sementara, Egy Maulana Fikri dan Ragnar Oratmangun bersiap menyerang dari sayap dengan kecepatan dan kelincahan mereka. Sang pelatih sebenarnya masih bisa mengandalkan Yaakob Sayuri, penyerang sayap serba bisa yang tak kenal lelah. Meski Hoki Caraka dan Ramadan Sananta absen, Dimas Drajat tetap menjadi andalan lokal di lini serang timnas. Di klub, performanya ciamik dengan 6 gol dan 4 assist untuk Persikabo 1973 meski timnya harus terdegradasi dari Liga 1 2023-2024. Namun, belakangan ini, Dimas Drajat mulai tersingkir dari pilihan utama. Penampilan terakhirnya bersama Merah Putih adalah sebagai pemain pengganti di Piala Asia 2023 melawan Irak. Sedangkan Rafael Struijk, meski tampil apik dengan 5 gol di kompetisi U21, hanya bermain 10 kali untuk Ado Den Haag musim ini. Ragnar Oratmangun baru mencatat 1 gol musim ini, jauh tertinggal dari Egy Maulana Fikri yang bersinar dengan 8 gol dan 6 assist untuk Dewa United. Jangan lupakan Yaakob Sayuri yang telah mencetak 7 gol dan 3 assist bersama PSM Makassar, siap menjadi pilihan alternatif yang mumpuni. Berikut rapor para penyerang timnas Indonesia menjelang laga melawan Irak dan Filipina. 1. Ragnar Oratmangun 32 pertandingan, 1 gol, Fortuna Sittard 2023-2024. 2. Egy Maulana Fikri 30 pertandingan, 8 gol dan 7 assist, Dewa United 2023-2024. 3. Yaakob Sayuri 29 pertandingan, 7 gol dan 3 assist, PSM Makassar 2023-2024. 4. Dimas Drajat 25 pertandingan, 6 gol dan 4 assist, Persikabo 1973 2023-2024. 5.
5. Rafael Struijk 10 pertandingan, 5 gol, Ado Den Haag, 10 caps, 0 gol di Timnas Indonesia, 6 pertandingan, 2 gol dan 1 assist, Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Kini, saatnya Timnas Indonesia menunjukkan taringnya. 3 laga berat di depan mata, 3 kesempatan emas untuk mengibarkan merah putih di kancah internasional. Semangat, Garuda! Gemparkan dunia sepak bola. Magis, Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia ke puncak kejayaan. Kekuatan magis Shin Tae-yong telah menyulut perubahan besar dalam Timnas Indonesia. Dengan kepiawaiannya, Indonesia berhasil melewati fase grup Piala Asia 2023, sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap sulit dicapai. Tak hanya itu, Shin juga hampir membawa Timnas U20 dan U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2024. Perjuangan Garuda Muda memang heroik, meski faktor kelelahan setelah melawan tim-tim kuat tak bisa dihindarkan. Dengan masa kerja Shin yang diperpanjang hingga 2027, misi-misi yang dulu dianggap mustahil kini terlihat dalam jangkauan Indonesia. Media Korea, Sisain, turut memberikan sorotan tajam terhadap kerja keras Shin Tae-yong. Mereka menilai Piala Asia U23 2024 sebagai sinyal bahwa sepak bola Indonesia kini berada di level yang berbeda. Dalam laga perdana melawan Qatar, meski kalah, Shin tetap memotivasi pemainnya dan menegaskan bahwa mereka tidak kalah kualitas. Hasilnya, Indonesia mampu melangkah jauh, bahkan mengalahkan Qatar dan menembus perebutan juara ketiga. Piala Asia U23 merupakan puncak dari teater Shin Tae-yong. Meski kalah dari Qatar pada pertandingan pertama, kata-kata pelatih menginspirasi para pemain bahwa mereka tidak kalah kualitas. Indonesia kemudian mengalahkan Australia dan Yordania untuk mencapai perempat final, demikian laporan Sisain. Kecerdasan dan keberanian Shin menjadi faktor krusial. Garuda Muda, dengan rataan umur termuda kedua di Piala Asia U23 2024, menunjukkan bahwa pemain muda Indonesia memiliki kapasitas tinggi. Shin Tae-yong telah melakukan pembangunan kembali secara drastis selama lebih dari 4 tahun, mengubah tim A menjadi skuad muda yang kuat. Setelah semua yang dilakukan Shin Tae-yong, ia pantas disetarakan dengan Gus Hiding, sosok yang membawa perubahan besar di Timnas Korea Selatan. Sama seperti Shin, Hiding juga melakukan perombakan masif pada Tagup Warrior sebelum mereka meraih sorotan positif hingga saat ini. Inti dari skuad yang mencapai babak 16 besar di Piala Asia Januari lalu juga terdiri dari pemain U23. Seperti halnya Gus Hiding saat menangani Korea Selatan, Shin telah menyusun ulang skuadnya dengan pemain yang dapat cepat menyerap dan mengikuti gaya kepelatihannya, tutup media tersebut. Dengan Shin Tae-yong di pucuk kepemimpinan, Timnas Indonesia kini siap menaklukkan dunia. Bikin bangga publik? Martin Paes gak ada obat, selamatkan gawang 7 kali dan bikin FC Dallas curi 1 poin di MLS. Martin Paes tampil gemilang dan menjadi pahlawan di bawah mister gawang FC Dallas, berhasil menyelamatkan timnya dengan 7 penyelamatan brilian. Aksi heroiknya membawa FC Dallas mencuri 1 poin dalam laga panas Major League Soccer, MLS. Paes kembali menunjukkan kelasnya sebagai penjaga gawang utama saat FC Dallas bertarung sengit melawan Houston Dynamo dalam match week ke-14 MLS 2024. Dalam duel yang berlangsung di markas lawan, Stadion BBVA Kompas, pada Sabtu malam, 18 Mei 2024, waktu setempat atau Minggu pagi WIB, Paes menjadi benteng tak tertembus. Houston Dynamo yang tampil sebagai tuan rumah mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 60,5%, menciptakan tekanan hebat bagi FC Dallas. Dynamo melepaskan 18 tembakan, 8 diantaranya mengarah langsung ke gawang. Namun, Martin Paes berdiri kokoh seperti tembok baja. Dari 8 tembakan on target yang diarahkan ke gawang Toros, Paes dengan cekatan menepis 7 diantaranya. Menyisakan hanya 1 gol yang tercipta pada menit ke-45-6 melalui aksi Amine Bassi. FC Dallas tidak tinggal diam. Pada babak kedua, Petar Musa menyamakan kedudukan pada menit ke-69, memastikan pertandingan berakhir imbang 1-1. Hasil ini menjadi bukti betapa krusialnya peran Paes dalam meraih poin berharga ini. Tambahan 1 poin ini membuat FC Dallas tetap bertahan di posisi ke-12 klasemen sementara wilayah barat MLS 2024, dengan 12 poin dari 12 pertandingan.
Kontribusi besar Paes membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match oleh Sofascore.com, dengan rating mengesankan 7,9, tertinggi di antara semua pemain yang bertanding. Sepanjang musim 2024, Paes telah tampil luar biasa untuk FC Dallas. Dalam 12 pertandingan, kiper berusia 26 tahun ini sudah mencatatkan 4 clean sheets dan banyak penyelamatan krusial, menahan gempuran lawan-lawan mereka. Dengan rating rata-rata 7,2 sepanjang musim, Paes termasuk dalam golongan pemain bernilai tinggi. Bahkan, ia mencatatkan rating 8,8 saat melawan St. Louis City, berkat 7 penyelamatan yang memastikan gawang FC Dallas tetap perawan sepanjang pertandingan. Performa gemilang ini membuat penggemar semakin tidak sabar menantikan aksi Martin Paes menjaga gawang timnas Indonesia. Berbekal ketangguhannya di MLS, Paes siap menjadi tumpuan harapan bagi timnas dalam menghadapi laga-laga mendatang. Simak jadwalnya teman-teman. Timnas Indonesia akan mulai TC untuk lawan Irak pada 28 Mei 2024. Bangkitlah, Garuda! Timnas Indonesia bersiap menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah saatnya. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan tantangan besar melawan Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertarungan akbar ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 6 Juni 2024. Semua mata tertuju pada Garuda, yang siap menggetarkan seluruh negeri dengan semangat membara. Pelatih kebanggaan kita, Shin Tae-yong, telah mengumumkan 22 pemain tangguh yang akan berjuang melawan Irak. Meski tanpa kehadiran bintang-bintang seperti Elkan Bagot, Mark Klok, Edo Febriansah, Wahyu Prasetyo, Witan Sulaiman, Rahmat Irianto, dan Hoki Caraka, semangat juang tidak pernah surut. Namun jangan khawatir, karena skuad Garuda tetap diperkuat oleh nama-nama besar yang selalu siap bertarung. Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Nathan Choeaon, Ivar Jenner, dan lainnya akan mengibarkan panji Indonesia dengan penuh kebanggaan. Shin Tae-yong sudah bersiap memimpin para pejuangnya untuk training camp, TC, di Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. Para pemain dari luar negeri akan segera tiba di tanah air pada Minggu, 26 Mei 2024. Bersatu dalam semangat yang sama, Egy Maulana Fikri dan rekan-rekan akan memulai latihan intensif pada Selasa, 28 Mei 2024. Ya, para pemain akan mulai berkumpul pada 27 Mei 2024 malam, ujar anggota Exco PSSI, Sumarji. Pada 28 Mei 2024, mereka akan mulai latihan pagi hari, lanjutnya dengan penuh optimisme. Meski masih ada ketidakpastian mengenai kehadiran semua pemain pada sesi latihan perdana, persiapan melawan Irak tetap berjalan penuh keyakinan. Sebelum menghadapi Irak, timnas Indonesia akan mengasah ketangguhan mereka dalam pertandingan uji coba melawan Tanzania. Pertarungan persahabatan ini akan digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 2 Juni 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sumarji memastikan bahwa PSSI telah menyiapkan lawan yang tangguh untuk menguji kekuatan Garuda. Setelah melawan Irak, timnas Indonesia akan kembali beraksi melawan Filipina. Pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan digelar di SUGBK pada Selasa, 11 Juni 2024. Hanya satu kemenangan lagi yang dibutuhkan untuk memastikan langkah Garuda menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, tim Merah Putih berada di posisi kedua dengan mengemas 7 poin. Semangat juang dan doa dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi bahan bakar utama bagi timnas untuk menggapai kemenangan. Ayo Garuda, kibarkan sayapmu dan terbanglah tinggi demi kebanggaan bangsa. FC Utrecht resmi lepas Ivar Jenner ke timnas Indonesia untuk 3 pertandingan di Juni 2024. Termasuk lawan Tanzania. Ivar Jenner mendapat panggilan berapi-api ke timnas Indonesia untuk agenda internasional bulan Juni 2024. Bulan Juni 2024 akan menjadi momen epik bagi timnas Indonesia yang bakal menghadapi 3 pertandingan krusial. Tim Merah Putih akan bertarung habis-habisan dalam 1 laga uji coba dan 2 laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, Indonesia akan menggelar uji coba melawan Tanzania pada 2 Juni 2024 di Stadion Madia, Senayan,
Jakarta. Laga ini bukan sekadar pemanasan, tapi persiapan matang untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Usai melawan Tanzania, Indonesia akan berhadapan dengan Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini adalah penentu. Kemenangan di laga ini akan mengunci tiket Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari kemudian, timnas akan menghadapi Filipina di stadion yang sama, laga yang tak kalah pentingnya. Ivar Jenner, gelandang muda berusia 20 tahun, telah resmi dilepas oleh FC Utrecht untuk membela timnas Indonesia dalam 3 pertandingan tersebut. Pernyataan resmi dari FC Utrecht menegaskan, gelandang FC Utrecht Ivar Jenner dipanggil ke timnas Indonesia. Jenner siap mengerahkan segala kemampuan untuk membantu tim Merah Putih meraih kemenangan. PSSI telah mengumumkan daftar awal 22 pemain untuk 3 laga penting ini, namun daftar ini masih bisa bertambah. Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal dengan strategi briliannya, masih mempertimbangkan nama-nama yang akan memperkuat skuad Garuda. Pada hari pertandingan, setiap tim berhak mendaftarkan maksimal 23 pemain, dan Shin Tae-yong pernah memanggil 26 pemain saat melawan Vietnam pada Maret 2024 lalu. Inilah saatnya Indonesia bersatu, memberi dukungan penuh kepada timnas untuk meraih kejayaan di pentas dunia. Jangan lewatkan setiap detik dari pertandingan ini, karena inilah perjalanan yang akan mengukir sejarah baru bagi sepak bola Indonesia.